Sosialisasi proses pemilihan Diaken dan Penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Berdasarkan hasil sidang Majelis Jemaat Khusus, maka disepakati bersama untuk menggunakan proses pemilihan melalui pertemuan warga sidi jemaat di 12 sektor pelayanan. Jika pada waktu pemilihan dilakukan terdapat warga sidi jemaat yang berhak memilih, namun tidak hadir di tempat pemungutan suara karena sakit, sedang keluar kota atau alasan lainnya, maka panitia akan mendatangi ke rumah-rumah warga sidi jemaat yang tidak hadir tersebut. Diharapkan seluruh warga sidi jemaat yang memiliki hak suara untuk memilih, agar datang ke tempat pemungutan suara di sektor pelayanan masing-masing pada hari Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022, mulai pukul 8 pagi sampai pukul 18 sore. Tata cara proses pemilihan. Setelah menetapkan waktu dan tempat pemilihan di masing-masing sektor, panitia akan mengirim undangan dan formulir pencalonan kepada seluruh warga sidi jemaat untuk hadir dalam pertemuan warga sidi jemaat di sektor masing-masing. Panitia menyiapkan kotak suara untuk semua sektor pelayanan, formulir perhitungan suara, papan perhitungan suara dan berita acara. Warga sidi jemaat hadir di tempat pemungutan suara di tiap sektor pelayanan pada jam dan hari yang telah disepakati. Saat hadir di tempat kegiatan, warga sidi diwajibkan mendaftar di meja registrasi panitia dan menyerahkan formulir pencalonan yang telah diisi ke panitia. Selanjutnya akan menerima nomor antrian dari panitia. Ketika nama atau nomor antrian warga sidi jemaat dipanggil, maka warga sidi akan menerima kertas suara untuk memilih di dalam bilik yang telah disiapkan. Setelah proses pemilihan dilakukan di dalam bilik pemilihan, warga sidi keluar dan memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara yang sudah dipersiapkan. Sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara, warga sidi yang sudah menentukan pilihannya, diwajibkan untuk menandatangani lembar kehadiran di dalam proses pemilihan Diaken dan Penatua periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Kemudian warga sidi jemaat meninggalkan tempat pemungutan suara. Proses perhitungan suara. Panitia wajib memilih 3 orang saksi dari antara warga sidi jemaat di sektor masing-masing. Perhitungan suara disatukan di GKP 2 GPIB Bahtera Kasih untuk dihitung oleh panitia bersama dengan 3 orang saksi dari masing-masing sektor pelayanan. Panitia melakukan perhitungan suara dengan terlebih dahulu menghitung jumlah formulir pencalonan yang masuk. Setelah proses perhitungan suara selesai, panitia membuat berita acara yang ditandatangani oleh panitia dan para saksi. Hasil pemilihan tahap 1 dan tahap 2 akan diwartakan oleh panitia melalui wewarta jemaat. Warga sidi yang hadir di tempat pemungutan suara, diharapkan untuk tetap menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Satgas Adaptasi Kebiasaan Baru GPIB Bahtera Kasih akan ditempatkan di semua tempat pemungutan suara di sektor pelayanan, untuk memastikan warga sidi yang hadir tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian sosialisasi proses pemilihan Diaken dan Penatua ini kami sampaikan. Atas dukungan dan kerjasama seluruh warga sidi jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sosialisasi proses pemilihan Diaken dan Penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar periode tahun 2022 sampai tahun 2027.
Berdasarkan hasil sidang Majelis Jemaat Khusus, maka disepakati bersama untuk menggunakan proses pemilihan melalui pertemuan warga sidi jemaat di 12 sektor pelayanan. Jika pada waktu pemilihan dilakukan terdapat warga sidi jemaat yang berhak memilih, namun tidak hadir di tempat pemungutan suara karena sakit, sedang keluar kota atau alasan lainnya, maka panitia akan mendatangi ke rumah-rumah warga sidi jemaat yang tidak hadir tersebut. Diharapkan seluruh warga sidi jemaat yang memiliki hak suara untuk memilih, agar datang ke tempat pemungutan suara di sektor pelayanan masing-masing pada hari Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022, mulai pukul 8 pagi sampai pukul 18 sore. Tata cara proses pemilihan. Setelah menetapkan waktu dan tempat pemilihan di masing-masing sektor, panitia akan mengirim undangan dan formulir pencalonan kepada seluruh warga sidi jemaat untuk hadir dalam pertemuan warga sidi jemaat di sektor masing-masing. Panitia menyiapkan kotak suara untuk semua sektor pelayanan, formulir perhitungan suara, papan perhitungan suara dan berita acara. Warga sidi jemaat hadir di tempat pemungutan suara di tiap sektor pelayanan pada jam dan hari yang telah disepakati. Saat hadir di tempat kegiatan, warga sidi diwajibkan mendaftar di meja registrasi panitia dan menyerahkan formulir pencalonan yang telah diisi ke panitia. Selanjutnya akan menerima nomor antrian dari panitia. Ketika nama atau nomor antrian warga sidi jemaat dipanggil, maka warga sidi akan menerima kertas suara untuk memilih di dalam bilik yang telah disiapkan. Setelah proses pemilihan dilakukan di dalam bilik pemilihan, warga sidi keluar dan memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara yang sudah dipersiapkan. Sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara, warga sidi yang sudah menentukan pilihannya, diwajibkan untuk menandatangani lembar kehadiran di dalam proses pemilihan Diaken dan Penatua periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Kemudian warga sidi jemaat meninggalkan tempat pemungutan suara. Proses perhitungan suara. Panitia wajib memilih 3 orang saksi dari antara warga sidi jemaat di sektor masing-masing. Perhitungan suara disatukan di GKP 2 GPIB Bahtera Kasih untuk dihitung oleh panitia bersama dengan 3 orang saksi dari masing-masing sektor pelayanan. Panitia melakukan perhitungan suara dengan terlebih dahulu menghitung jumlah formulir pencalonan yang masuk. Setelah proses perhitungan suara selesai, panitia membuat berita acara yang ditandatangani oleh panitia dan para saksi. Hasil pemilihan tahap 1 dan tahap 2 akan diwartakan oleh panitia melalui wewarta jemaat. Warga sidi yang hadir di tempat pemungutan suara diharapkan untuk tetap menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Satgas Adaptasi Kebiasaan Baru GPIB Bahtera Kasih akan ditempatkan di semua tempat pemungutan suara di sektor pelayanan untuk memastikan warga sidi yang hadir tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian sosialisasi proses pemilihan Diaken dan Penatua ini kami sampaikan. Atas dukungan dan kerjasama seluruh warga sidi jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Ibadah ini akan dilaksanakan ibadah HUT Pelkat Persekutuan Kaum Bapa GPIB ke-41 tahun pada tanggal 11 Juli 2022. Pemberitaan firman dalam ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Charles J. Manuputi. Ungkapan situasi. Ketangguhan dan keluasan Pelkat PKB teruji selama awal pandemi COVID-19 sampai dengan saat ini. Ada kelegaan di tengah melandainya kondisi pandemi, walaupun belum dapat dipastikan akan akhir ceritanya. Sebagai pemimpin dalam keluarga yang akrab dengan Tuhan dan sahabat sejati bagi istri dan anak, harus mempunyai lebih banyak waktu bersama keluarga, membina masing-masing anggota keluarga sesuai panggilan dan pengutusan gereja, sehingga dapat mengoptimalkan sinergi intergenerasional. Kaum bapak juga diharapkan dapat berperan positif dan konstruktif dalam gereja dan masyarakat. Semangat baru dalam tugas pelayanan dan kesaksian, pengurus Dewan Pelkat PKB Sinodal bersama dengan pengurus Pelkat PKB Mupel dan Pelkat PKB Jemaat saat ini akan menjadi pemicu semangat bagi semua anggota Pelkat PKB dalam mempersiapkan diri dan hati memasuki pelayanan baru, baik sebagai calon diaken dan penatua serta pengurus Pelkat PKB di tahun ini, sehingga kita menyadari benar bahwa tugas pelayanan dan kesaksian adalah tanggung jawab seluruh kaum bapak, bukan hanya pengurus Pelkat PKB. Mari bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Saya mohon seluruh kaum bapak berdiri, kita menyanyi Mars PKB GPIB. Persekutuan kaum bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama, kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bersama beribadah, Engkau
nyanyikan haleluya. Buang dendam di hati, jangan kau bawa, jangan kau simpan, ampunilah dahulu. Jika di hati ada amarah, isi hatimu Tuhan tahu, janganlah kau sembunyikan, agar kau dapat beribadah, tiada tanda apapun. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita tabiskan ibadah pagi ini dengan mengaminkan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Surat Roma pasal 12 ayat yang pertama menjadi nats pembimbing dalam ibadah ini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudaraku, terimalah salam rasuli, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Saat kau beribadah, jangan biarkan iblis menggoda, tenangkanlah dirimu. Minta Roh Kudus tinggal di hati, agar kau dapat beribadah, hati terarah padanya. Firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat bagimu. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu
bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Saudaraku, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan-pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka dosamu dihapus bersih, besar kuasanya darah Tuhan. Kau kan menang dari kuasa gelap, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, Anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah Anak domba Allah. Saudaraku, mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru yang tertulis di dalam Injil Matius 22 ayat 37 hingga 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tuhan Allah, Raja surga, Allah Bapa Maha Kuasa, Engkaulah yang layak kami puji, menyembah sambil bersyukur demi kemuliaan-Mu. PKB Jemaat Batra Kasih, silakan.
Saudara-saudara, kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa Sorgawi, kami bersyukur sebagai umat-Mu, karena kami boleh kembali diperjumpakan dengan Tuhan dan firman Tuhan dalam persekutuan ibadah pagi ini. Kami mohon kiranya Roh Kudus membimbing, menuntun, mengarahkan kami sekalian untuk dapat hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Bapa Sorgawi, bersabdalah, kami umat kepunyaan Tuhan siap mendengarkan suara-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pembacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 8. Yang menyatakan persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan hidup budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan hal sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya.
Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Senang karena melihat ada begitu banyak jemaat Tuhan yang terpanggil untuk ada dalam persekutuan setiap minggunya. Di tengah-tengah persekutuan GPIB Batra Kasih ini. Ketika melihat dan menyaksikan ada progres, ada peningkatan yang signifikan, maka itu tidak mau mengatakan bahwa majelis jemaat maupun ketua majelis jemaat ataupun pendeta jemaat berhasil dalam melakukan pelayanan. Kalau ada di antara kita yang menganggap bahwa pertumbuhan, persekutuan, pelayanan dan kesaksian itu karena keberhasilan yang dilakukan oleh presbiter, maka itu keliru besar. Karena keadaan dan kehadiran kita bersama sebagai gereja itu dapat terjadi, dapat dilakukan di dalam kehendak sang pemilik gereja ini. Dan ketika sang pemilik gereja ini melakukan banyak perkara-perkara besar bagi umatnya, maka itu mau mengatakan seperti di dalam kitab Ratapan 3 dinyatakan oleh Yeremia bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti dan selalu baru setiap pagi. Seperti syair lagu yang dinyanyikan paduan suara PKB Batra Kasih tadi. Kasih setia Tuhan pun selalu membuat kehidupan ini menjadi dibaharui. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam ibadah merayakan ulang tahun Pelkat Persekutuan Kaum Bapak GPIB yang ke-41 tahun, maka Rasul Paulus kepada jemaat di Roma di dalam pengajaran, dalam edukasi, dalam pendampingan, di dalam pelayanannya kepada umat Tuhan, hendak menegaskan dan menyampaikan bahwa kekuatan di dalam mengubah kehidupan seseorang, mengubah kehidupan manusia untuk tetap dibangun dalam tatanan kebenaran, itu bukan terjadi karena kekuatan sang manusia, tetapi perubahan, pembaharuan yang dialami oleh tiap-tiap manusia yang percaya kepada Kristus yang adalah Tuhannya, itu terjadi ketika imannya berubah. Iman seseorang akan mengantar dan membawa ia pada satu titik balik untuk melihat apakah hidupnya hidup kita. Mulai saudara dan saya bangun pagi sampai kita akan menutup mata dalam istirahat malam, maka sepanjang perjalanan itu kita harus meletakkannya dalam konsep sedang mempersembahkan hidup dan tubuh kita kepada Allah. Kalau pemahaman ini dapat diletakkan, dapat ditata dengan baik dalam pikiran dan hati setiap orang, maka percayalah, kehidupan persekutuan, pelayanan dan kesaksian yang merupakan panggilan pengutusan gereja itu, dia akan menunjukkan kualitas bukan kuantitas di dalamnya.
Karena kehidupan yang dibangun dalam keimanan yang baik, dia akan menghasilkan output yang juga baik. Tapi sebaliknya, kita tidak akan pernah melihat kebaikan dalam diri kita dan apalagi dalam diri orang lain. Jika hidup ini dibangun di dalam iri hati seperti pengkhotbah bilang dalam ibadah minggu yang lalu dan juga ibadah keluarga. Orang tidak akan pernah bisa melihat kehidupan orang lain atau bahkan mengapresiasi kehidupan orang lain apabila ia memiliki iri hati. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, di ayatnya yang ke-1 bagian akhir dikatakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi hidup Bapak Ibu dan saya itu diletakkan oleh Paulus sebagai ibadah yang sesungguhnya. Karena pada hakikatnya ibadah itu adalah perjumpaan dengan Tuhan dan sesama dalam kekudusan dan kebenaran. Maka kalau hidup ini dibangun juga di dalam kekudusan dan kebenaran dalam perjumpaan dengan sesama, maka konsep ibadah itu dia menjadi nyata. Dia menjadi sesuatu yang terimplikasi dengan benar. Kekasih-kekasih Tuhan, PKB GPIB atau Persekutuan Kaum Bapak adalah sebuah pelkat, sebuah lembaga yang dibangun untuk bisa mengayomi kaum bapak GPIB di dalam persekutuan bersama. Disadari bahwa kategori ini adalah orang-orang sibuk. Karena mereka adalah kepala-kepala keluarga. Mereka harus bekerja untuk mencari nafkah dan menghidupi keluarganya. Mereka adalah orang-orang yang memang selalu ada di dalam kesibukan yang luar biasa. Sehingga ketika diajak untuk beribadah, biasanya waktu itu tidak bisa ditata dengan baik. Kehadiran kaum bapak di dalam ibadah-ibadah rutin memang boleh dikatakan sampai hari ini memiliki kesamaan di seluruh jemaat GPIB. Kehadirannya kadang sedikit, kadang dia banyak. Kalau tidak ada lembur, tidak ada dinas luar kota, tidak ada pekerjaan tambahan, maka kehadirannya signifikan banyak. Tapi kalau ada kegiatan-kegiatan pekerjaan, bisnis dan sebagainya, maka yang hadir mungkin bisa dihitung hanya pengurus dan beberapa anggota. Ironis ketika itu dilakukan di sektor-sektor, biasanya hanya pelayan firman, liturgos yang adalah pengurus dan tuan rumah yang hadir dalam ibadah itu. Kalau kita mau jujur, 688 kepala keluarga GPIB Batra Kasih ini paling tidak ada 500 anggota PKB-nya. Tapi apakah setiap ibadah yang hadir sejumlah itu? Itu juga dipertanyakan. Karena dalam faktanya, apalagi kalau dilaksanakan di sektor-sektor, maka jumlahnya tidak terlalu banyak dan memprihatinkan kita sebagai pengurus. Tapi kalau dilaksanakan gabungan, puji Tuhan, karena ada 12 sektor sehingga kehadiran kita cukup signifikan.
Tapi apakah kehadiran dan kerinduan berjumpa dengan Tuhan itu ditentukan oleh faktor-faktor di luar kerinduan karena kita punya iman untuk bertemu dengan Tuhan? Ini yang harus dibenahi dan dibaharui. Dan pembaharuan itu harus dikerjakan dan dilakukan dalam kesadaran iman. Supaya kehidupan yang kita jalani dan lakoni itu menjadi kehidupan yang memang benar-benar memiliki dobrakan untuk menyatakan bahwa kami, kaum Bapa GPIB, kami persekutuan kaum Bapa Bahtera Kasih adalah orang-orang yang tidak harus diajak dan diperintah atau disuruh-suruh beribadah. Tapi kesadaran kami untuk beribadah tidak perlu diragukan. Karena untuk beribadah tidak hanya ada di dalam ruang-ruang gedung gereja, tapi peribadahan kami persembahkan dan pertontonkan dimanapun kami ada. Tetapi untuk mencas, untuk menyegarkan, maka kami harus ada di dalam persekutuan bersama dengan rekan-rekan sekategori kami di dalam ibadah-ibadah PKB kami, agar kami saling menguatkan, kami saling introspeksi, kami saling evaluasi satu dengan yang lain, dan perjumpaan itu menolong kami untuk memiliki karakter hidup yang lebih baik lagi ketika kami ada di ruang-ruang publik, di masyarakat, di tempat pekerjaan, dalam perjumpaan dengan keragaman orang yang ada. Maka ciri khas seorang bapak Kristiani yang bertanggung jawab dalam iman itu akan dinyatakan di sana. Jadi benar ketika orang bilang kami tidak ke ibadah, bukan berarti kami tidak membentuk hidup kami di dalam iman, Pak Pendeta. Tidak harus kami datang ke ibadah-ibadah PKB baru kami dapat menikmati pertumbuhan iman. Tidak salah. Tapi kalau kita hanya asik dengan seluruh rutinitas dan kita tidak meluangkan waktu kita untuk duduk bersama Tuhan dan merenungkan seluruh proses kehidupan ini, atau di dalam memaknai setiap pekerjaan dan karya kita di dalam kebersamaan, maka kualitas kita persentasinya kecil. Bukan tidak ada kualitas, tapi bobotnya kecil. Namun kalau persekutuan itu terus dibangun, terus ada di dalam kebersamaan, maka bobotnya itu pasti the best. Karena itulah saya mau sampaikan kepada teman-teman kaum bapak yang mungkin selama ini kurang aktif, selama ini asik dengan pelayanan pekerjaan di luar. Hidupmu adalah persembahan bagi Tuhan. Karena itu jangan hanya asik dengan yang lain, tapi berusahalah untuk asik juga duduk dan berkomunikasi dengan Allah di dalam ibadah-ibadah bersama saudara seiman. Mari buat PKB ini bukan menjadi persekutuan kurang banyak atau persekutuan kepala batu. Tapi mari menjadikan Pelkat ini menjadi pelkat yang tangguh dan luas. Tangguh karena dia siap menjadi benteng bagi keluarganya, menjadi benteng bagi gerejanya, menjadi benteng bagi Allah. Kaum bapa harus ada di garda terdepan ketika ada pergumulan masalah, pencobaan yang datang menerpa. Mereka adalah tulang punggung. Kekuatan ada di pundak sang bapa.
Karena itu mereka harus tangguh. Mereka tidak boleh memble. Mereka tidak boleh lemah. Mereka tidak boleh loyo. Mereka harus menjadi orang-orang yang kuat seperti Samson. Mereka harus menjadi orang-orang yang bijaksana seperti Salomo. Mereka harus menjadi orang-orang yang siap menghadapi apapun seperti Daud. Karena istri, anak-anak dalam keluarga bergantung pada sang bapak. Kalau bapaknya lemah, maka lemahlah keluarganya. Kalau bapaknya kuat tangguh, maka dipastikan keluarga itu adalah keluarga yang kuat. Mereka juga harus luwes. Luwes itu kalau orang Jawa dalam menampilkan tarian, maka gerakan tubuhnya itu harus luwes. Bukan berarti bapak-bapak harus nari Jawa baru jadi luwes. Tapi luwes dalam pemahaman, dalam pengertian mereka harus fleksibel. Mereka harus mampu untuk mengikuti kelemah lembutan tetapi juga ketegasan-ketegasan. Dalam tarian seorang penari Jawa, atau jangan penari Jawa deh, karena saya dari Bali, seorang penari Bali ketika dia menarikan satu tarian, maka akan terlihat keluasannya dalam setiap geraknya. Tapi perhatikan penari Bali, dia akan menunjukkan ketegasan dari makna tarian lewat matanya yang melotot. Ketika dia buka matanya besar, itu ada tanda bahwa ada ketegasan yang mau disampaikan lewat gerak itu tentang sesuatu makna di baliknya. Seorang bapak juga harus punya ketegasan. Ketegasan dibutuhkan. Ketegasan bukan dan tidak sama dengan kekerasan. Ketegasan tidak bisa diparalelkan dengan kekuatan. Ketegasan itu adalah sesuatu yang bijak, yang berhikmat. Dimanapun dia hadir, dimanapun dia ada, dimanapun dan apapun yang dilakukan seorang bapak, dia harus mampu untuk mengkontekstualisasikan hidupnya dengan situasi yang dia hadapi. Itu luas. Jadi kalau sang bapak tidak membentuk dirinya menjadi tangguh dan luas, menjadi hebat dan memiliki hikmat, ya pastilah persekutuan kita tetap kurang banyak, Pak. Persekutuan kita menjadi kepala batu semua. Karena apa? Karena masing-masing berpikir dari dirinya, egosentris, keakuan, dan individualistis yang harusnya tidak boleh hadir dalam diri seorang bapak yang adalah imam dalam keluarga. Dia tidak boleh hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Dia tidak boleh menjadi kepala keluarga yang tidak peduli dengan siapapun. Karena dia adalah pemimpin. Sebagai pemimpin yang dianut, pemimpin yang ditiru, pemimpin yang diikuti oleh anggota keluarga atau di dalam gereja. Kita adalah para bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja bukan berarti para tokoh-tokoh gereja dulu. Di dalam gereja ini PKB adalah bapaknya. PKP adalah ibunya dalam persekutuan.
Karena kita juga punya peranan penting dalam gereja ini. Maka marilah bersama-sama dengan teman-teman pengurus kita mau menempatkan diri kita sebagai persembahan yang hidup di dalam persekutuan ini. Kita mau menjadi kaum bapa yang benar-benar dapat diteladani dalam setiap laku dan sikap hidup kita. Baik dalam keluarga, dalam gereja Tuhan maupun dalam masyarakat atau dimanapun kita ada. Kekasih-kekasih Tuhan, menarik di ayat 4 untuk teman-teman pengurus, tolong diperhatikan baik-baik. Sama seperti satu tubuh, kita punya banyak anggota, tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Ayat 5, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. PKB dalam kepengurusannya punya banyak fungsi. Bapak ketua, wakil ketua, bapak sekretaris, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara, belum lagi yang ada di sektor-sektor dalam tugas masing-masing. Kita punya tanggung jawab yang berbeda-beda. Tetapi di dalam kebersamaan sebagai bagian dari persekutuan kaum bapa, maka yang berbeda-beda ini hendaknya tidak menjadi penghalang dan tidak menjadi batu sandungan bagi kita hidup dan bertumbuh bersama. Satu dari Manado, satu dari Ambon, satu dari Sanger, satu dari mana-mana terkumpul menjadi bagian. Itulah kekuatan GPIB. Dia bukan gereja etnik, dia bukan gereja suku seperti saudara-saudaranya di Maluku sana, di Timor maupun di Minahasa. Tapi dia adalah gereja yang kompleks, gereja majemuk, gereja plural, gereja yang penuh dengan keragaman. Dan itu satu bagian yang membuat kita bangga menjadi GPIB. Karena di dalam gereja ini tidak ada kelas-kelas sosial dibangun. Di dalam gereja ini tidak ada primordialisme yang dibangun. Di dalam gereja Tuhan ini, GPIB mau mengatakan bahwa kami kami terbuka, kami unity terhadap semua orang. Karena itu logo di dalam Lukas 13 ayat 9 itu, orang datang dari timur, dari barat, dari selatan, dari utara, dan semua duduk makan bersama-sama dalam kerajaan sorga. Yang mau dikatakan dari logo kita, dari moto GPIB itu adalah bahwa gereja ini, gereja yang tidak boleh dibangun di dalam kekuatan-kekuatan sektoral. Dan kalau Batra Kasih yang punya ciri itu dari dulu, bukan dibangun di atas sektoral. Tapi lambat laun dia menjadi sektoral. Dia menjadi pelkat yang hanya urus dirinya sendiri. Dia menjadi bagian-bagian yang tidak lagi integral satu dengan yang lain. Dan sebagai ketua majelis jemaat di sini saya mau bilang, berhenti dengan itu, mari kita satu seperti kata Paulus hari ini. Meskipun banyak anggotanya, tapi kau tetap satu di dalam tubuh Kristus. Jadi jangan bawa kita punya pengalaman-pengalaman iman di kampung sana. Lalu datang di gereja ini bilang, dolo di Betpung kampung. Tidak begitu Bapak, harus begini. Berhenti, ini GPIB. Ini bukan gereja di kampung sana, di Saparua sana, di mana sana.
Dorang memang gereja etnik. GPM itu gereja etnik yang barulah dalam dekade 10 tahun, 20 tahun belakangan ini dia mulai membuka dirinya seperti adik bongsonya ini GPIB. Tapi seyogianya mereka adalah gereja etnik. Di dalam gereja etnik yang dipikirkan hanyalah bagaimana etnik ini, suku ini bisa tetap bersatu. Di GPIB tidak ada mau bilang bahwa suku ini harus tetap kuat di antara suku yang lain. Os dapat tampeleng nyong. Ya, tidak ada itu. Mau pendetanya orang Ambon bukan berarti Ambon naik kelas. Jemaat yang Ambon kipas bilang ketumpung pendeta Ambon. Jadi kamu orang yang Manado, Jawa, Sanget tunggu dengar kalau ketong su bilang baru kamu orang ikut. Ini tidak ada di dalam GPIB. Tidak benar itu. Mau pendetanya orang dari Ethiopia sana sekalipun, dia adalah pendetanya GPIB, bukan pendeta orang Ambon, bukan pendeta orang Manado, bukan pendeta orang Jawa. Dia pendeta GPIB, pendeta semua orang, semua suku yang ada di dalam jemaat GPIB. Jadi PKB juga harus berpikir di dalam konteks egaliter model itu, Pak. Ya, jangan kekuatan-kekuatan sektoral kita harus singkirkan itu. Batra kasih tidak boleh dibangun dalam sektoral. Pada saat kita membangun persekutuan di dalam sektoral, tidak lama gereja ini rusak dan hancur. Karena itu saya akan menata bersama-sama dengan majelis jemaat yang baru nanti dalam proses pemilihan yang akan berlangsung dalam akhir bulan ini. Dan ketika mereka diteguhkan kami akan bangun. Tidak ada lagi majelis jemaat sektor yang akan melayani dalam ibadah hari Minggu seperti ini. Dalam ibadah Minggu begini yang duduk di sini adalah majelis jemaat sektor 1, sektor 3, sektor 9, sektor 12, sektor 10. Kumpul 8 orang di sini duduk. Mereka melayani. Mereka melayani sebagai presbiter GPIB. Bukan sektornya. Supaya konsep-konsep yang sedikit menarik kita untuk hidup di dalam primordial atau menganggap kita yang paling kuat dan benar itu kita mau kasih singkirkan dia. Kasih tampias dia jauh-jauh dari persekutuan gereja ini. Paulus mau bilang dan ingatkan untuk kita semua, mari persembahkan hidup kita sebagai ibadah. Kalau sebagai ibadah, Bapak Ibu datang dalam ibadah, tentulah ada dalam tata krama yang baik. Pakaian diperhatikan, sepatunya diperhatikan, duduknya diperhatikan, berdirinya diperhatikan. Karena dia ada dalam tatanan yang kusuk dan kudus. Karena itu ketika kita juga hidup, perilaku kita juga harus dibangun di dalam kekusukan, kekudusan, kebenaran. Seperti kita ada dalam ibadah. Supaya hidup ini indah. Hidup kita menjadi hidup yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat ulang tahun teman-teman PKB pengurus yang ke-41. Mari jalan terus, mari bersatu terus, mari melayani bersama menjadi bapak-bapak yang luas, yang tangguh, yang sportif. Karena perilaku sportif itu juga kadang-kadang sulit untuk diterapkan. Legowo dalam setiap langkah dan perilaku kita. Jemaat Tuhan, mari persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Anggaplah hari ini hari terakhir engkau hidup. Maka kalau hari terakhir saya hidup dan mungkin besok saya tidak akan pernah melihat matahari lagi, maka hari ini
Saya mau berikan yang terbaik untuk Tuhan dan sesamaku. Setiap hari, anggaplah itu adalah hari terakhir kita hidup. Supaya kehidupan yang kita bangun adalah kehidupan yang the best. Bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup yang berkualitas dalam iman kepada Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara-saudara, mari berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kesaksian pujian solis Saudara Dion Makagiansar. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima
Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanku sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Jemaat, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di pagi hari ini, sehingga kami bisa hadir di gereja-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ada di tempat ini bukan karena kuat dan hebat kami, namun itu semua karena berkat kasih-Mu kepada kami. Pada kesempatan hari ini, kami mau berdoa persekutuan kaum Bapak GPIB yang mengingat rayakan akan ulang tahun ke-41 pada tanggal 11 Juli tahun 2022. Mari Tuhan sertai kami kaum Bapak sebagai kepala keluarga. Beri kami kemampuan untuk senantiasa menjadi seorang Bapa yang bijaksana dan menjadi saksi di mana saja kami berada. Secara khusus kami mau berdoa untuk PKB Mupel Sulsel Bara, pengurus dan anggota di dalam menjalankan tugas dan pelayanan. Tuhan memberkati. Kami juga mau berdoa PKB Jemaat Bahtera Kasih, pengurus dan anggota, beri kami sukacita, damai sejahtera Tuhan di dalam menjalankan kehidupan hari lepas hari. Kami boleh bersaksi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan tuntun sertai dan mampukan kami sebagai pengurus di dalam menjalankan tugas pelayanan kami, agar PKB di umur ke-41 lebih baik dan terus membenahi diri, tangguh dan luas. Kami mau berterima kasih kepada Jemaat Bahtera Kasih yang terus mendukung dan mensupport kegiatan yang PKB lakukan. Terlebih lagi memberi bantuan dengan tulus ikhlas. Tuhan Yesus memberkati. Kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Kami percaya dan meyakini serta berpengharapan hanya kepadamu Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Ya Allah yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan ibadah syukur
HUT ke-41 Pelkat Persekutuan Kaum Bapa GPIB. Melalui doa ini kami memohon agar bangsa dan negara kami di mana tempat kami tinggal, kiranya Engkau selalu melindungi dengan kasih yang tulus. Bapa Surgawi, kami mohon kiranya Engkau selalu melindungi bangsa kami agar terbebas dari segala macam bencana, malapetaka, pertikaian antara suku, agama. Satukanlah kami semua dalam kasih suci-Mu, agar kami saling memberi dampak yang baik bagi negara tercinta kami ini. Ya Tuhan Yesus, kami juga ingin mendoakan seluruh pemimpin bangsa kami, melalui dari Bapak Presiden, anggota DPR, MPR, hingga para bawahan dan jajaran yang ada di seluruh bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan dengan hikmat dan pengertian yang daripadamu, sehingga mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa Surgawi, dengarkanlah doa kami ini. Dalam rangkaian doa syafaat ini, kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 12 yang ada di GPIB Jemaat Batra Kasih. Tuhan memberkati tiap-tiap keluarga, tiap-tiap pribadi di dalam menjalankan hari-hari hidup. Biarkanlah seluruh kehidupan umat Tuhan dipersembahkan kepada Tuhan dalam kebenaran, sehingga dimanapun umat-Mu ada, mereka hadir menjadi duta Kristus yang membawa damai sejahtera-Mu. Kami berdoa Tuhan memberkati seluruh presbiter, diaken, penatua, pendeta di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan di dalam jemaat ini. Kami berdoa untuk pelaksana harian majelis jemaat di dalam mengawal program-program kerja jemaat. Kami berdoa untuk unit-unit misioner, pelayan dan pengurus pelkat, pengurus komisi-komisi, tim-tim kerja, panitia pembangunan, semua yang ambil bagian di dalam keterlibatan di tengah jemaat-Mu ini untuk menopang dan menunjang penata layanan gereja Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan memperlengkapi dan memampukan kami untuk terus memberikan yang terbaik dalam hidup dan karya layan kami di dalam gereja-Mu. Kami berdoa untuk warga jemaat yang sakit, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit, yang ada dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan menopang, menguatkan dan memberikan kepulihan dalam pengharapan mereka. Pakailah obat, makanan, minuman sebagai wadah kesembuhan ilahi yang Tuhan beri bagi umat-Mu. Kami bersyukur bersama warga jemaat yang di minggu berjalan ke depan mengalami sukacita, kebahagiaan, ketambahan usia kelahiran maupun perkawinan. Sempurnakanlah sukacita umat-Mu Bapa, agar di dalam hidup selalu ada ungkapan syukur kepada Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati seluruh penata layanan di minggu yang baru ke depan. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan kami percaya Engkau adalah kepala gereja kami. Engkau akan selalu menuntun, membimbing kami di dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian. Kami berdoa Tuhan memberkati ibadah pada jam ini. Presbiter sektor pelayanan 1, demikian juga pemandu lagu Pelkat PKB, organis Bapak Ganet Soekarno, paduan suara Pelkat PKB dan trio. Begitu juga solis Saudara Dion Makanggiansar. Kami berdoa juga Tuhan untuk operator multimedia dan juga operator sound system
Kami berdoa untuk tim Satgas AKB yang boleh terus bekerja dengan sukacita, memberikan pengawalan kesehatan sesuai prokes yang berlaku. Tuhan memberkati juga warga jemaat, tamu jemaat yang ambil bagian dalam ibadah bersama di jam ini. Biarlah ketika kami kembali nanti, kami kembali dengan firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa hidup ini adalah persembahan dan ibadah yang terbaik bagimu. Sehingga kami mau melakukan semuanya dalam kekuatan iman kepada Kristus Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati jam-jam ibadah pada sore dan malam nanti. Semuanya juga boleh terjadi dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah bersama dengan pengurus Pelkat PKB Jemaat Batra Kasih. Boleh mengambil bagian dalam setiap unsur-unsur ibadah hari ini. Biarlah Tuhan Engkau menyatukan kami semua di dalam kolaborasi yang indah dan harmonis di tengah-tengah pelayanan bersama. Tuhan ampunkan dosa kami Bapa, karena tanpa pengampunan Tuhan kami tidak layak di hadapan-Mu. Inilah syukur dan doa kami, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami dalam sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Karena kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kiranya akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam rangka HUT Pelkat PKB GPB ke-41, rekan-rekan pengurus PKB Jemaat GPB Bukit Zaitun menyelenggarakan perlombaan nyanyi gerejawi atau nyanyian rohani trio. Dan PKB Batra Kasih akan mengutus 3 grup yang akan mewakili jemaat ini. Dan hari ini dalam ibadah ini 1 grup trio akan memuji Allah melalui kidung pujiannya. Kita dukung, kita support, kita doakan. 3 grup ini tidak berangkat untuk dengan semangat jumawa untuk menang, tapi mereka datang membawa nama Batra Kasih. Mereka datang untuk memuliakan Tuhan dalam kesungguhan hati mereka. Dan biarlah itu semua menjadi hormat bagi nama Tuhan. Dipersilakan trio PKB yang akan memuji Tuhan. Halo. Cik, cik. Halo.
Andai kata oh semua bintang dapat melukis kasih-Mu, oh begitu besar kasih-Mu ya Tuhan di dalam segalanya. Andai kata semua laut semua adalah tinta, du-du-du-du. Oh andai kata walau jadi kertas, andai kata semua orang menjadi pujangga dan berkisah tentang kasih Tuhanku. Oh andai kata semua laut semua adalah tinta, du-du-du-du. Oh andai kata walau jadi kertas, andai kata semua orang menjadi pujangga dan berkisah tentang kasih Tuhanku. Laut kan kering dan langit pun tak cukup memuat semua kisahnya. Oh selatan maupun timur ke barat, hanya secari kertas yang terbatas. Andai kata semua laut adalah tinta, oh andai kata cakrawala jadi kertas, andai kata semua orang menjadi pujangga dan berkisah tentang kasih Tuhanku. Laut kan kering dan langit pun tak cukup memuat semua kisahnya. Oh selatan maupun timur ke barat, hanya secari kertas yang terbatas, hanya secari kertas yang terbatas, hanya secari kertas. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya bagi Pelkat PKB GPIB di usia pelayanannya yang ke-41 tahun. Kiranya Pelkat PKB GPIB semakin giat dalam melayani Tuhan. Marilah kita nyatakan rasa syukur ini dengan memberi persembahan kepada-Nya. Firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 8 mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, berdasarkan surat dari GPIB Majelis Sinode nomor 1368 Romawi 7 /22 MS
2021. Perihal ibadah syukur HUT ke-41 tahun Pelkat PKB dan hasil rapat PHNJ tanggal 21 Juli 2022. Maka dalam ibadah minggu ini akan dijalankan pundi khusus, yaitu dengan memakai pita untuk persembahan syukur khusus ke GPIB Majelis Sinode dan kegiatan Pelkat PKB GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Mari bersama dan bersehati mendukung kegiatan tersebut melalui pemberian sukarela dari Bapak Ibu Saudara-saudari. Atas partisipasinya diucapkan terima kasih. Jemaat bersama kita nyanyikan Gita Bakti 84 bait 1 2. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadiratmu.
Biarlah aku ya Tuhanku menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali bersama kita dengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu 24 Juli 2022. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Yang pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Charles J. Manuputi, pelayan liturgis, Diaken dan Penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih Sektor Penan 1, pemandu lagu Bapak Hendrik Watilete dan Bapak Yopi Pelupesi, persembahan pujian Saudara Dion Makagiansar, organis Bapak Ganet Soekarno, produksi siaran tim multimedia, pengawas protokol kesehatan Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 113, perempuan 124, jumlah 237 orang. Ibadah gabungan Pelkat PT 12 sektor pelayanan. Ibadah gabungan Pelkat PT 12 sektor pelayanan akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Minggu 31 Juli 2022, waktu pukul 11.00 WITA, tempat Gedung Gereja GPIB Jemaat Bahtera Kasih, pelayan firman Pendeta Dina Lambe Pembonan, pengiring tim musik Pelkat PT, prokantor Pelkat PT, dimohon kehadiran pelayan dan anak layan sektor pelayanan 1 sampai 12 dalam ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKB Mupel Sulsel Bara. Ibadah Pelkat PKB Mupel Sulsel Bara akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Kamis 28 Juli 2022, waktu pukul 19.30, pelayan firman Pendeta Charles J. Manuputi, tempat GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar, diharapkan kehadiran anggota dan pengurus Pelkat PKB pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKLU. Ibadah Pelkat PKLU GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Kamis 28 Juli 2022, pelayan firman Pendeta Inyoman Murah, waktu pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Pemandu lagu Ibu Marena Sahal, organis Bapak Eko Rumbu, tempat Gedung Gereja Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKLU pada ibadah tersebut. Bidang pembangunan ekonomi gereja atau PEK. Kegiatan pencarian dana tim kerja Bina Dasar Pelkat GP. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa tim kerja Bina Dasar Pelkat GP akan mengadakan aksi pencairan dana berupa penjualan bakso khusus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 Juli 2022 pada halaman gedung gereja. Demikian disampaikan dan dimohon partisipasi dari seluruh warga jemaat dalam aksi pencairan dana
guna menunjang bina dasar Pelkat Gerakan Pemuda. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Bidang Infokom dan Litbang, Asesasi Pindah, telah dikeluarkan surat asesasi bagi Bapak Joem Rahman Palenkahu yang semula anggota Jemaat Sektor Pelayanan 12 pindah ke GPIB Jemaat Betania Makassar. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bersekutu di Jemaat yang baru. Libur Tahun Baru Hijriah atau tanggal merah, sehubungan libur bersama dalam rangka Hari Tahun Baru Hijriah tanggal merah dan pelaksanaan pemilihan Diaken Penatua 2022-2027, maka tanggal 30 Juli 2022 kantor Majelis Jemaat tutup. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Sidang Majelis Jemaat disampaikan kepada seluruh majelis di sektor pelayanan 1-12 dan BPPJ bahwa sidang Majelis Jemaat triwulan pertama April sampai Juni 2022 akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Jumat 29 Juli 2022 waktu pukul 18.00, tempat GKP 2 lantai 1. Diharapkan kehadiran anggota majelis dan BPPJ dalam sidang majelis tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Penyampaian Panitia Pemilihan Diaken Penatua 2022-2027. Panitia Pemilihan Diaken Penatua 2022-2027 GPIB Jemaat Batra Kasih menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, tanggal pelaksanaan pemilihan Penatua Diaken yaitu hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan pukul 18.00 dengan tempat pemilihan di masing-masing sektor pelayanan. Lokasi pemilihan dapat dilihat pada halaman 15 dalam warta buku. Yang kedua, wajib membawa undangan pemilihan dan formulir kesediaan bagi bakal calon Diaken Penatua saat datang pemilihan. Yang ketiga, bagi warga Sidi Jemaat yang berada di luar kota tidak dapat diwakilkan hak suaranya. Diharapkan agar seluruh warga Sidi Jemaat menggunakan hak pilihnya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Majelis JPIB Jemaat Batra Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas segala bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di Jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Akan mendengarkan pesan HUT Pelkat PKB GPIB Jemaat Batra Kasih yang akan dibacakan oleh Ketua Pelkat PKB GPIB Jemaat Batra Kasih, Bapak Patrick Tenda. Dipersilakan. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-41 PKB GPIB. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus yang empunya pelayanan atas kasih dan rahmat-Nya lah pelayanan persekutuan kaum Bapa GPIB ada sampai saat ini. Tepat pada tanggal 11 Juli 1981, Persekutuan Kaum Bapa GPIB terbentuk untuk menjadi wadah bagi kaum bapa bersekutu, bersaksi dan melayani. 41 tahun usia pelayanan PKB GPIB mendorong kaum bapa untuk menjadi bapa yang berkualitas dalam tugas panggilan dan pengutusan baik di gereja dan masyarakat. Sebagai bapa, suami, apakah kita sudah menjadi pemimpin bagi keluarga, kepala keluarga, pelindung keluarga,
dan panutan keluarga. Karena itulah kompetensi fungsional kita sebagai bapak, suami, bahkan di era digital sekarang ini, peranan seorang bapak sebagai pemimpin dalam keluarga sekaligus sebagai guru dan sahabat bagi anak-anaknya mutlak diperlukan. Oleh karena itu, kaum bapak perlu diperlengkapi dengan pengetahuan dan kemampuan berbasis digital. Di tengah tantangan dan pergumulan, baik dalam membagi waktu, dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga, memperhatikan istri dan anak, kaum bapak juga dituntut untuk fokus dan bertanggung jawab akan semua hal tersebut. Masa pandemi menjadi masa yang sulit. Dampak sosial dan ekonomi adalah yang paling berpengaruh dalam kehidupan ini. Akan tetapi kaum bapak perlahan tapi pasti bertahan serta tetap berjuang dengan penuh iman serta pengharapan akan penyertaan Tuhan dalam setiap pergumulan. Untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan, maka tidak lain dan tidak bukan, kaum bapak harus rajin berdoa dan membaca Alkitab. Melalui komunitas baca Alkitab, diharapkan kaum bapak dapat aktif membaca, merenungkan, menghayati, serta melakukan apa yang difirmankannya. Visi dan misi PKB GPB yaitu mewujudkan damai sejahtera Allah, menjadi contoh dalam perilaku warga gereja, teladan dalam kesetiakawan sosial dan perhatian terhadap lingkungan hidup, sejalan dengan visi dan misi GPB. Marilah kita menjadi bapak yang berkualitas, memiliki spiritualitas yang baik, penuh pertimbangan, pantang menyerah, penguasaan diri, mengasihi sesama, dapat diandalkan, dan bertindak sebagai pendorong, sehingga kaum bapak pun siap mengalami peran baik dalam pemilihan diaken dan penatua, ataupun pengurus Pelkat PGB selanjutnya. Teruslah berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dirgahayu ke-41 Persekutuan Kaum Bapa, Majelis GPB 2021, Ketua Umum Pendeta Dr. Andes Paulus Kariso Rumambi MSI, Ketua 1 Pendeta Martin Lewakodesi STH, Ketua 2 Pendeta Manuel Esau Raintung SSI MM, Ketua 3 Pendeta Mauren Susane Rumeser Thomas MTH, Ketua 4 Penatua Shirley Mauren Van Houten Subangkut MM, Ketua 5 Penatua Robinson Latunaung Wekes SHMM MBA, Sekretaris Umum Pendeta Eli Domingas Pitoy Debel STH, Sekretaris 1 Pendeta Roberto Jufri Moses Wage MTH, Sekretaris 2 Penatua Ivan Gelium Lantung SHMKN, Bendahara Penatua Edi Maulana Saidun SE, Bendahara 1 Penatua Victor Tangkarego SE. Unit Mensar Majelis Sinode GPB 2021-2025, Dewan Pelkat Persekutuan Kaum Bapa GPB, Tony Wenas, Adrian Kaun, Roike Pasiak, Donda Salakori, Apres Kawinyan, Brian Sairang, Mayo Sihaya, Joke Lemkong, Junias Huta Pea. Untuk menutup pesan Sinode GPB dalam rangka HUT ke-41 PKB, kami mengajak kaum bapak untuk berdiri. Kita bersama ucapkan
Yel-yel PKB. PKB pelayanan. Terima kasih, silakan duduk. Mantap mementong. Mari saudara berdiri. Sebagai tanda kesediaan untuk diutus Tuhan, pergilah, tunaikan tugas dan tanggung jawabmu sebagai alat dalam tangan Tuhan. Hasilkan karya yang berkualitas dan menikmati hasil berkualitas dalam kehidupan ini. Setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup seruling dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Taat setia teguh bersekutu dengan Engkau ya pemimpin besar, karena penuh kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup seruling dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Dipersilakan duduk. Mohon bersabar sebentar Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada satu ungkapan syukur yang akan diberikan oleh Persekutuan Kaum Bapak Jemaat GPIB Batra Kasih dalam rangkaian HUT ke-41 Persekutuan Kaum Bapak GPIB. Salam sejahtera, Ibu Bapak, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketetapan persidangan Sinode yang ke-21 telah meletakkan dasar penata layanan gereja pada eklesiologi GPIB
yang dikenal dengan nama eklesiologi Lukas 13 ayat 29. Eklesiologi perjamuan mesianik. Dengan eklesiologi tersebut, GPIB memahami dan menegaskan makna kehadiran dirinya dan tujuan dari kehadirannya sebagai gereja yang hadir karena dan untuk misi atau pekerjaan Allah yang menyelamatkan dunia. Dari makna itulah, GPIB menyatakan jati dirinya sebagai gereja. Saudaraku, dalam rangka membangun jemaat misioner, penata layanan bergereja pun mesti dijiwai atau dihidupi oleh firman Tuhan dengan teologi GPIB. Para presbiter GPIB, diaken, penatua, pendeta adalah perangkat penata layanan yang dengan sengaja Tuhan hadirkan untuk mengupayakan GPIB hidup dan berjalan sebagai gereja misioner. Hal ini menjadi petunjuk penting bagi para presbiter untuk melihat penggembalaan sebagai tugas utamanya karena terkait dengan pelaksanaan misi. Tata Dasar 2021 mengatakan bahwa penggembalaan adalah tindakan gerejawi dalam melaksanakan misi gereja. Dalam pemahaman iman, pokok gereja yang dimaksud dengan misi itu adalah keterlibatan gereja dalam misi Allah atau Missio Dei di dunia. Oleh sebab itu, ke depan para presbiter GPIB mesti memandang tugas penggembalaan sebagai bentuk keutamaan pelayanan yang melekat pada jabatan mereka, yang mesti mereka hidupi di dalam semangat kolegialitas pelayanan. Tugas penggembalaan ini pun dapat dikembangkan dengan pendekatan teologi pastoral dan teologi pembangunan jemaat agar semakin komprehensif dalam pelaksanaan dan dampaknya. Saudara-saudaraku, dalam rangka menghidupi kolegialitas penggembalaan tersebut, maka orientasi utama dalam pembinaan diaken penatua saat ini adalah mewujudkan model kehadiran diaken penatua sebagai kawan sekerja dalam menggembalakan jemaat Tuhan sebagai kolega pastoral dalam pembangunan jemaat misioner. Model kehadiran diaken penatua sebagai kolega pastoral ini juga dipandang tepat dalam konteks kehidupan saat ini karena dapat menjadi kekuatan potensial yang menggerakkan gereja untuk hadir secara relevan dan signifikan di tengah zaman yang terdisrupsi. Sebagaimana yang tergambar dalam tema tahunan yang terjabarkan secara strategis dalam KUPPG keempat. Nah, saudara-saudaraku, dalam rangka menanamkan pemahaman bersama tentang fungsi utama diaken penatua sebagai kolega pastoral, susunan materi bina saat ini akan membawa para diaken penatua mengetahui dan menyadari kehendak Allah dan karyanya bagi gereja
GPIB. Hal itu dimulai dengan membekali diri para diaken, calon diaken penatua dengan wawasan dari keberadaan para pelayan dan jemaat. Baik pelayan dan jemaat sesungguhnya adalah kekuatan Allah dalam menghadirkan berkat-Nya bagi kehidupan di dunia ini. Dan semua itu terjadi melalui pembangunan jemaat misioner. Wawasan ini dapat ditemukan pada 3 materi bakal calon, yaitu gereja dalam tantangan intergenerasi, karunia-karunia dalam jemaat, dan siapakah diaken penatua. Ketiga materi ini akan memberikan penekanan pada realita jemaat sebagai basis pembangunan gereja atau jemaat misioner. Dan itu sangat terkait dengan arti dan kehadiran diaken penatua sebagai kolega pastoral dalam menjalankan fungsi pelayanannya. Kemudian saudaraku, setelah 3 materi itu, ada 5 materi calon tetap yang disiapkan. Tujuannya adalah untuk meletakkan prinsip dan spirit serta keterampilan yang mesti dimiliki sebagai seorang pelayan, serta wawasan tentang cara GPIB dalam membangun dan menghayati dirinya sebagai jemaat misioner, jemaat yang dipimpin oleh kehendak dan karya Allah. Kelima materi ini, saudara-saudaraku, akan menjadi bekal wawasan yang membawa diaken penatua menyadari akan kebutuhan secara personal, mendasar, dan menyeluruh dalam menghadirkan dirinya sebagai kolega pastoral yang menggerakkan GPIB sebagai jemaat misioner. Kelima materi itu adalah spiritualitas pelayanan Kristus, menjadi jemaat misioner, majelis jemaat dan penata layanan, ibadah dan pelayanan firman, pelayanan pastoral dan keterampilan melayani jemaat. Materi spiritualitas dan materi pelayanan pastoral akan menjadi materi yang meletakkan prinsip, spirit, dan keterampilan yang mesti dimiliki diaken penatua sebagai kolega pastoral. Sedangkan materi menjadi jemaat misioner, majelis jemaat dan penata layanan, ibadah dan pelayanan firman akan menjadi materi-materi yang membuka wawasan tentang cara GPIB dalam membangun dan menghayati dirinya sebagai gereja yang konsisten pada misi Allah, yaitu gereja yang misioner. Saudara-saudaraku, yang terakhir, yang sangat penting juga, bahwa konteks pembangunan jemaat misioner saat ini adalah kehidupan di ruang digital. Dan wawasan tentang dunia digital sebagai ruang kehidupan pada saat ini dan pada saat yang akan datang akan muncul dalam beberapa materi bina untuk mengganti persepsi pada para diaken penatua bahwa ruang digital itu bukan hanya media informasi dan komunikasi semata, melainkan sudah menjadi ruang kehidupan interaksi manusia. Persepsi ini akan sangat menentukan bagi para diaken penatua
dalam melihat ruang digital sebagai ladang pelayanan bagi jemaat misioner, supaya gereja ini dapat mengembangkan relevansi dan signifikansi dirinya, tidak hanya di masa sekarang, melainkan juga di masa-masa yang akan datang. Nah, dengan demikian, saudaraku, kiranya apa yang menjadi amanat teologi GPIB dalam menyelenggarakan penata layanan di GPIB dapat dipahami secara umum, baik secara konseptual dan praksisnya oleh diaken penatua yang akan terpilih untuk masa bakti 2022 sampai dengan 2027. Pemahaman ini harapannya dapat menginisiasi lahirnya kesadaran dan kemauan dari diaken penatua untuk menempatkan dirinya secara baik dan mengembangkan dirinya secara tepat sebagai kolega pastoral di tengah-tengah jemaat Tuhan di GPIB. Melalui semuanya ini, kiranya Tuhan menolong agar GPIB sebagai gerejanya ini dapat senantiasa hidup dan bergerak secara aktif di dalam arak-arakan menuju pemenuhan kerajaan Allah yang adalah perjamuan mesianik. Demikian dasar, alur, dan arah dari seluruh materi bina Diaken Penatua 2022-2027. Soli Deo Gloria.